Halo semuanya, Anda sedang berada di kanal Crypto Trading Club. Di sini kita membahas tentang crypto trading dan hari ini topik video kita adalah apakah mungkin menghasilkan uang dari crypto trading, apakah ada penulis yang stabil dan bagaimana cara menemukannya. Hari ini saya memutuskan untuk memulai eksperimen saya sendiri, di mana saya menginvestasikan dana pribadi, memilih penulis, dan memulai crypto trading. Kita menggunakan dua bursa, Binance dan Bybit. Saya telah membuat tabel perbandingan singkat, mengambil statistik untuk Februari 2026, berapa banyak trader aktif, dan di Binance jumlahnya lebih banyak, trader yang memiliki tingkat positif dan trader yang memiliki tingkat negatif. Kami mendapatkan proporsi berikut: 30:70 di Bybit, 42:58 di Binance. Statistik yang diberikan bursa untuk memilih penulis di Bybit maksimal 90 hari, sedangkan di Binance sejak Februari ada pembaruan, sekarang memungkinkan untuk melihat statistik hingga 365 hari. Jumlah maksimum langganan yang bisa kita tambahkan adalah 10 penulis. Namun, kita dengan mudah dapat membuat hampir tak terbatas jumlah subakun dan dari setiap subakun bisa menambah 10 langganan lagi. Di Binance, tidak ada informasi pasti mengenai batasan-batasannya. Melalui subakun, jelas tidak bisa menyalin daftar baru. Tapi saya berlangganan dari satu akun utama ke 20 penulis dan masih bisa berlangganan ke penulis ke-21. Jadi setelah itu saya mencatat 20 pengguna. Jumlah salinan minimum di Bybit adalah 50 USDT, tetapi paling sering penulis menunjukkan 100. Di Binance, Anda dapat menyalin mulai dari 10 USDT. Hanya Binance yang memiliki emulator key raising, Bybit tidak. Binance, seperti yang bisa kita lihat, perangkat ini benar-benar unggul dalam segala aspek, tergantung pada negara dan wilayah Anda. Jika Anda memiliki kesempatan untuk berlangganan melalui bursa tertentu, Anda bisa menentukan dan memilih bursa yang sesuai. Dalam eksperimen ini, kita akan membahas kedua bursa tersebut. Kita mulai dari Bybit. Sekarang saya akan menunjukkan secara singkat bagaimana saya melakukannya. Pemilihan akun, saya masuk ke semua trader, ke statistik selama 90 hari, dan di sini saya memilih filter hanya berdasarkan hasil pengiriman. Saya rasa indikator ini yang paling penting. Saya punya pengalaman, saya telah menguji, bereksperimen, dan berlangganan ke berbagai trader selama lebih dari 2 tahun. Dan dalam pengalaman saya, ada situasi di mana seorang penulis mencapai penurunan hingga 50% dan saldo saya benar-benar dilikuidasi. Oleh karena itu, aturan utama yang saya ikuti adalah jangan pernah berlangganan pada penulis yang memiliki penurunan lebih dari 50%. Namun ada pengecualian, masalahnya adalah dalam copy trading, transaksi kita tidak selalu disalin dalam proporsi yang benar. Mungkin tidak akan ada konsekuensi apapun, bahkan jika penurunan mencapai 60-70%, tetapi kita harus mempertimbangkan faktor ini dan sebisa mungkin menghindarinya. Selanjutnya, saya hanya menggulir dan membuka semua penulis. Saya hanya memilih mereka yang dalam 90 hari memiliki ROI lebih dari 15%, lalu kami melihat parameter lainnya. Di sini langsung tidak cocok, karena aktivitasnya sangat kecil, aktivitasnya harus dilihat dari daftar mulai dari sini. Di sini sudah terlihat akun yang lumayan bagus, sekilas ROI 80% dalam 90 hari, penurunan hanya 5%, jumlah transaksi yang banyak dan grafik yang stabil untuk pameran riwayat. Di sini juga ada akun yang bisa ditambahkan ke daftar pantauan. Ini tidak cocok, hanya aktif pada 9 Februari saja. Yang ini juga tidak cocok karena tidak aktif lagi setelah itu. Ketika saya sudah menemukan akun-akun yang bagus dan cocok, saya tinggal menyalinnya ke tabel saya. Saya menambahkan nama pengguna di sini dan harus selalu menyertakan tautannya. Dan saya juga menambahkan tanggalnya. Perhatikan bahwa di tabel ini, akun-akun pertama yang saya pantau ditambahkan pada 2 Januari. Selanjutnya saya lanjutkan pada 11 Januari. Dan setelah saya menambahkannya, saya tidak langsung mengikuti mereka. Artinya saya memilih yang terbaik selama 90 hari terakhir. Jadi daftar akun terbaik saya masukkan ke table ini pada awal Januari. Artinya mereka stabil selama Oktober, November, dan Desember. Dari 90 hari terakhir, setelah itu kita menunggu. Dan ketika saya mulai menjalankan para penulis, Anda bisa melihat yang berwarna kuning itu adalah para penulis yang saya jalankan setelah menunggu 2 bulan lagi. Dengan demikian, hasilnya seperti ini. Statistik positif selama 150 hari, ya kurang lebih.
Sekitar 150-140 hari jika berbicara tentang para penulis ini. Dan sebenarnya jumlah mereka jauh lebih banyak. Hanya saja seiring waktu, selama 2 bulan saya memantau mereka, banyak yang menunjukkan hasil negatif, mereka dikeluarkan dari daftar, diblokir dan dimasukkan ke daftar hitam. Jumlah total penulis yang telah ditambahkan adalah pada bulan Januari dari sisa 61 penulis, pada bulan Februari saya menambahkan 78 penulis lagi. Saya akan terus memantau 78 penulis ini dan memilih yang terbaik di antara mereka untuk berlangganan pada bulan April. Pada bulan April atau untuk jangka waktu yang lebih lama ke depannya. Saya juga sudah mulai memasukkan penulis ke daftar awal pada bulan Maret. Jadi, dengan cara inilah saya merekomendasikan Anda untuk memilih penulis. Pertama, masukkan data tersebut ke dalam spreadsheet, kemudian pantau, dan hanya setelah Anda melihat statistik positif selama beberapa bulan, dan sebaiknya selama 6 bulan, barulah Anda berlangganan dengan uang sungguhan. Oleh karena itu, sekarang saya akan menampilkan penulis-penulis yang telah saya ikuti. Akun pertama, ada 2 akun saya di sini yang tidak saya rekomendasikan untuk diikuti siapapun. Saya telah memulai ulang copy trading. Jadi, ini adalah statistik untuk periode sebelumnya. Di sana hasilnya negatif. Mengapa saya mencantumkan mereka di sini? Agar nantinya dibandingkan dengan yang lain bisa terlihat tingkat keberhasilannya. Akun pertama hanya memperdagangkan satu pasangan Ethereum dan menggunakan leverage. Leverage maksimal adalah 5 dan semuanya memperdagangkan 30 pasangan mata uang kripto lainnya, termasuk stablecoin, juga diperdagangkan dengan leverage maksimal 5. Selanjutnya saya akan menunjukkan akun berikutnya. Ini adalah akun ke-10. Dan di sini saya akan membuka beberapa akun untuk menunjukkan statistik yang paling ideal dan indah pada mereka yang saya rekomendasikan untuk diikuti, serta hal-hal yang perlu diperhatikan pada akun pertama. Perhatikan bahwa total volume investasi hanya sebesar $1.600, ada 10 pengikut, 189 hari perdagangan, ROI plus 28%, dan dalam 90 hari penurunan hanya 0,89%. Lihatlah grafiknya, artinya meskipun kita sekarang berada dalam fase tertentu, penurunan harga pada semua mata, uang kripto dan pasar yang sedang turun, namun trader tetap masuk dan menghasilkan secara stabil bahkan di pasar yang menurun. Dan jika kita membuka posisi yang sedang terbuka, kita hanya melihat hype mata uang dan hanya fluktuasi. 2.230 transaksi, 34 diantaranya rugi. Win rate 98%, namun inilah contoh penulis seperti itu yang tidak ditemukan oleh siapapun. Entah kenapa tidak ditemukan, saya juga tidak tahu kenapa. Contoh berikutnya, kita juga melihat total volume investasi hanya $1.950. Modal trading penulis sebesar 5.200,3. ROI selama 90 hari sebesar 26%. Mencapai 98, penurunan 6,52%, win rate 100%, pertumbuhan profit yang melimpah. Berikut satu lagi subscriber, yaitu saya sendiri. Yang pertama menjadi subscriber, usia di panggung 89%, penurunan di sini sudah lebih besar 21%, pertumbuhan ROI yang melimpah. Dan sekali lagi, semua ini adalah para penulis yang saya ulangi sudah saya pantau selama 2 bulan. Artinya, ketika mereka menunjukkan statistik positif selama 90 hari, saya menambahkannya dan menunggu lagi selama 2 bulan. Artinya, secara umum mereka telah mencatatkan statistik positif selama 5 bulan terakhir. Anda dapat menemukan prinsip-prinsip dari semua penulis ini di saluran Telegram kami. Sekarang mari kita lanjutkan ke analisisnya. Binance. Berbeda dengan Bybit, sejak Februari bulan ini mereka memberi kita kesempatan untuk membuat sampel selama 365 hari. Di sini jauh lebih mudah untuk membuka bagian kapitalisasi di Bybit, dan di sini Anda dapat memilih toilet 365 hari. Roy, baiklah, mari kita ambil untuk 365 hari. Tapi saya akan memilih 50. Ya sudah, mari kita ambil 25%. Sebenarnya itu tidak terlalu penting. Penurunan hingga 50, hari perdagangan aktif lebih dari 180. Tidak perlu memilih apapun lagi. Selanjutnya, di sini kita langsung melihat grafik untuk seluruh tahun, untuk seluruh periode, dan bisa dibuka dan dilihat. Misalnya, 16% ROI, penurunan 10,59%, dan grafiknya juga cukup stabil saat naik, tapi penulis ini sekarang sudah penuh. Kita tidak bisa menyalinnya, tapi dia juga cocok untuk kita. Saya menemukan satu bug terkait penurunan. Ketika kita mengubah periode, persentasenya bisa berubah. Misalnya, di sini saya ubah menjadi 108 hari, dan persentase penurunan sudah menjadi lebih tinggi.
Sebelum berlangganan, saya sarankan untuk memeriksa ulang hal ini menggunakan filter di Binance. Saya berhasil memilih, sampai hari ini saya sedang memantau 93 penulis. Saya membuat kolom start trading, di mana sesuai namanya tercantum tanggal mulai periode tahun. Saya pun melakukan penyortiran sesuai dengan itu. Maksud dari tahun di sini adalah jika penulis berdasarkan grafik Binance sudah berdagang lebih dari 1 tahun, misalnya 11 Maret, maka sejak 11 Maret dia mulai berdagang di Binance, dan saya pun melakukan penyortiran berdasarkan tanggal agar bisa memberikan prioritas pada yang lebih stabil sepanjang waktu. Yang saya tandai dengan warna kuning adalah para trader yang saya ikuti. Diluncurkan dari meme kemarin. Baiklah, sebagai contoh, mari kita buka beberapa akun lain yang telah saya pilih, dan saya akan menunjukkan statistik mereka. Penulis pertama. Baiklah, mari kita buka statistik untuk 365 hari, ROI 129%. Penurunan nilai aset sebesar 9-14%. Mari kita periksa kembali. Baiklah, 11,85 untuk 108 hari. 12,4 dalam 90 hari. 4,79. Jadi 12,4 adalah yang tertinggi dalam 365 hari. Grafiknya sangat bagus, jumlah transaksinya cukup banyak, win rate-nya juga bagus. Tapi menurut saya, inilah akun yang benar-benar ideal untuk ditiru. Berikut contoh kedua, 365 hari. Kita pasang di sini, kita pasang di sini. Kita lihat total transaksi sebanyak 1.216. Salah satunya positif, perdagangan berikutnya 8,6% dari 31%. Drawdown 356%, saya tidak akan menyangkalnya. Tapi di sini, secara keseluruhan, hanya terlihat drawdown sebesar 53%. Ini adalah parameter terpenting yang harus diperhatikan sekali lagi. Saya ulangi, dengan cara ini, kita berhasil memilih 20 penulis dan LiveBit 20. Daftar semua penulis beserta tautannya bisa ditemukan di kanal Telegram kami. Dan sebulan lagi, saya akan merangkum statistik efektivitasnya. Saya akan menunjukkan hasil akhirnya dan juga memperlihatkan penulis baru mana yang akan saya tambahkan. Semua ini juga bisa Anda pantau di kanal Telegram, dan saya akan sangat berterima kasih atas komentar Anda di video ini. Jangan lupa untuk berlangganan dan menyukai. Terima kasih atas perhatiannya.